Asik, pagi-pagi pesta durian kita fams. Sikat. Oh iya, buat pecinta durian, tempat ini bisa banget nih jadi rekomendasi untuk menikmati si raja buah. Lokasinya ada di Desa Brongkol, Semarang, Jawa Tengah. Di sini salah satu sentra durian di Jawa Tengah fams. Cara panennya juga unik fams. Mereka menyebutnya dengan gantingi durian. Begitu memasuki panen raya pada bulan Februari, para petani durian akan memasang tali rafia pada tangkai duriannya. Tujuannya agar saat duriannya sudah masak atau matang, tangkai yang terlepas dari batang pohon akan tetap menggantung pada tali. Sehingga buah durian gak bisa rusak nih akibat jatuh. Jadi dapat dipanen dalam keadaan utuh. Karena kalau buahnya jatuh ke tanah, bisa bikin retak dan bikin rasa buahnya jadi asam atau pahit akibat proses fermentasi. Apalagi di Desa Brongkol, kebanyakan pohon duriannya tinggi-tinggi fams. Jadi petani akan memanjat pohon dan melakukan pengecekan langsung di atas. Biar ketahuan mana nih durian yang siap panen. Yang siap panen akan diturunkan secara perlahan dengan tali, biar nggak merusak kualitas duriannya. Keistimewaan durian Brongkol ini adalah rasanya yang manis-manis pahit. Atau ada juga nih yang perpaduan pahit dan manis. Lalu warna dagingnya juga kuning keputihan. Menariknya lagi nih fams, dagingnya tebal dan lembut. Oh my god, sumpah nikmat banget fams. Kalau pada waktu panen raya fams, harganya cuma Rp100.000 aja loh. Wait, Rp100.000 bisa dapat 3-4 buah ya. Oh iya fams, gak jauh dari Desa Brongkol, tepatnya daerah Ambarawa, ada kuliner legendaris yang wajib dicoba, yaitu serabi ngampin. Di jalan utama Ambarawa ini fams, terdapat puluhan penjual serabi ngampin. Jualannya juga dilakukan secara bergantian, biasanya mulai dari jam 10 pagi sampai malam. Disebut serabi ngampin karena nama ngampin diambil dari daerah tempat penjualannya, yaitu Kelurahan Ngampin, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Serabi ngampin berbahan tepung beras yang dicampur dengan santan. Bedanya ukurannya lebih kecil nih dibandingkan dengan serabi di daerah lain. Pilihannya juga beraneka ragam. Ada yang original, pandan, serta coklat. Kalau saat musim durian tiba, gak sedikit nih fams yang menggunakan durian sebagai toppingnya fams. Perpaduan rasa manis dari gula merah serta rasa dan aroma durian, wah ini memang gak ada lawan nih. Selain dimasak secara tradisional, serabi ngampin memang udah menjadi jajanan ikonik di Ambarawa karena sudah diperdagangkan sejak tahun 1970-an. Satu porsi berisi 5 potong serabi fams. Kalau harganya cuma Rp6.000 aja, tapi kalau dengan topping durian harganya jadi Rp10.000 fams. Wah! Durian memang udah terkenal sebagai rajanya buah. Tapi jangan salah fams, biji durian yang biasanya dibuang bisa juga dijadikan cemilan. Keripik dari biji durian ini merupakan hasil olahan dari masyarakat Desa Muncar, Semarang, Jawa Tengah. Mereka berhasil memanfaatkan biji durian yang teksturnya mirip kacang almond kalau diiris tipis-tipis. Lagian, siapa sangka kan, biji durian punya manfaat yang bagus buat pencernaan tubuh kita. Selain mengatasi masalah pencernaan seperti sembelit, dapat juga nih melindungi sistem pencernaan dari gangguan lainnya. Cara bikinnya juga nggak ribet fams. Biji durian yang digunakan harus yang sudah dicuci dengan air terlebih dahulu. Lalu kukus dalam waktu kurang lebih 30 menit. Setelah dikupas biji duriannya, lalu potong tipis-tipis. Selanjutnya tinggal digoreng nih sampai garing. Oh iya fams, nama cemilan ini adalah biduan, tapi bukan penyanyi ya. Biduan ini kepanjangan dari biji durian, makanya sebutannya keripik biduan fams. Produk olahan UMKM Desa Muncar ini memiliki beberapa varian rasa. Dijamin semuanya enak fams. Just info aja nih fams ya. Desa Muncar juga terpilih sebagai Desa Wisata Budaya pada tahun 2020. Hal ini disebabkan keaktifan pemuda dan masyarakatnya. Keripik biduan inilah fams, salah satu hasil kreativitas mereka yang bisa mengharumkan nama Desa Muncar. Setelah buah durian, nah saya punya satu lagi nih, buah yang lumayan unik fams.
Tapi sebelumnya, wah kamu pasti tahu nih, wilayah Menteng kan? Itu loh, kawasan elit di Jakarta Pusat. Nah, kalian tahu nggak? Ternyata nama Menteng diambil dari nama buah-buahan. Yap, ini dia nih, buah Menteng. Buah asli dari Indonesia. Sepintas ini mirip banget nih, kayak buah duku ya fams. Bentuknya bulat, kecil, dan warnanya kuning langsat. Buah menteng ini bisa dibilang buah yang sangat langka fams. Udah jarang banget nih orang yang menanam menteng. Apalagi yang jual. Wah, susah banget deh nyarinya. Pada zaman dulu, pohon menteng banyak tumbuh di daerah Jakarta. Makanya sampai dijadiin nama wilayah. Pohonnya tinggi menjulang kayak gini fams. Tingginya bisa sampai 10 meter. Buah menteng biasanya berbuah di bulan Januari hingga Maret. Tapi sekarang jangan harap deh bisa nemuin si anak menteng ini fams. Maksudnya pohon menteng. Bentuknya emang mirip duku, tapi soal rasa, menteng alias kepundung ini berbeda 180 derajat. Buah menteng rasanya asam. Aftertaste-nya fams, wah ini agak sepat dan ada sedikit rasa manis. Memang sih buat yang lagi ngantuk bikin mata jadi seger nih. Tapi daging buahnya lebih tipis kalau dibanding duku. Mungkin karena alasan tadi fams, buah menteng pelan tapi pasti makin menghilang dari peredaran. Saat ini fams, buah kepundung biasanya cuma tumbuh liar. Salah satunya seperti ada di desa Jopuro, Kecamatan Gelagah, Banyuwangi, Jawa Timur. Jauh amat ya? Nyari buah ini sampai mesti ke Banyuwangi segala. Fans, ada banyak cara nih untuk menikmati buah kepundung. Salah satunya bisa diolah jadi cemilan. Soalnya kalau dimakan langsung, kan asamnya ini luar biasa nih fans. Kalau kepundungnya dibikin smoothies, cocok banget deh. Manis-manis asam gimana gitu. Bikinnya juga gampang banget. Pertama, buah kepundungnya dikupas terlebih dahulu, supaya bijinya bisa dibuang. Ngeluarin bijinya memang butuh perjuangan nih fams. Soalnya tekstur daging buahnya ini agak licin. Apalagi kalau pakai sarung tangan seperti ini. Makanya potongnya harus pakai pisau. Terus iris tambahan buah naga dan pisang. Irisnya tipis-tipis aja fams. Kemudian masukkan ke dalam blender. Nah, biar ada rasa asamnya, tambahkan buah menteng. Lalu tuang air sekitar 100 ml. Biar makin segar, masukkan juga nih yogurt. Kemudian blender deh. Kecepatan blendernya pelan-pelan aja fams. Biar smoothiesnya ini agak kental dan gak terlalu encer. Selanjutnya tinggal bikin toppingnya. Iris pisang, lalu tata di atasnya. Lanjut fams, masukkan potongan strawberry. Tambahkan pula pumpkin seed atau biji buah labu dan kelapa kering di atas mangkuk. Terakhir, tuang granola. This is it fams. Smoothies buah menteng alias kepundung siap nih nemenin pagi kamu. Rasanya asam manis seger gimana gitu ya. Bisa buat dessert atau bisa juga nih jadi menu santapan rendah kalori. Pas lah ya buat yang lagi program diet. Ngeri ya fans filmnya. Apalagi Tom Cruise itu ya. Gantengnya nggak hilang-hilang, ya kan? Dari dulu sampai sekarang kayaknya, waduh, turunan Highlander kayaknya nih. Nah, film itu tahun 1986. Dulu tuh ya banyak yang bercita-cita pengen jadi pilot. Wah, including me. Bener banget. Kenalin nih, Captain Joe Ritchie. Yaelah, yang nerbangin ragam Indonesia tiap pagi. Asik. Fans, kalau bicara dunia penerbangan, Indonesia ini juga punya dong pabrik pesawat yang digunakan di dunia internasional. Wah, Indonesia memang mendunia fans. Ini dia, pesawat ukuran kecil yang paling laris dipesan di seluruh dunia. CN235 220 produksi PT Dirgantara Indonesia. 100% buatan anak bangsa nih fans. Udah 48 unit nih yang dipesan oleh berbagai negara. Gak sembarang negara loh fams bisa bikin pesawat kayak gini. Soalnya di seluruh dunia cuma ada 20 negara fams yang bisa bikin pesawat secara utuh, termasuk Indonesia fams.
Keren! Nah, di sini nih fams, tempat pembuatan pesawat yang udah bikin kita bangga. Lokasinya ada di Bandung, Jawa Barat. Bahan pembuatan pesawat adalah aluminium, campuran tembaga, magnesium, mangan, dan seng. Bahan-bahannya ini udah pasti nih, tahan banting di segala medan. Udah pasti, proses bikinnya gak sembarangan fams. Semua harus melalui tahapan yang udah diperhitungkan secara ilmiah. Jadi gak boleh nih ada kesalahan. Kalau meleset 1 mm aja, wah yang ada bukannya terbang, tapi malah nyungsep tuh pesawat. Bahkan sampai pengecatannya juga fams. Untuk bagian-bagian yang kecil nih, pengerjaannya masih bisa manual kayak gini. Termasuk pemasangan komponen-komponen lainnya. Semua mesti teliti banget. Bahkan yang ngerjain bagian ini harus punya sertifikasi khusus. Dalam 1 tahun, PT Dirgantara Indonesia bisa memproduksi antara 4-5 unit pesawat CN235-220. Oh iya fams, biarpun ukurannya kecil, tapi pesawat ini mampu loh ngangkut beban seberat 4.300 kg atau setara dengan 36 penumpang. Gak cuma buat transportasi sipil aja fams, tapi bisa juga nih buat perorangan, militer, sampai bantuan ke wilayah bencana. Karena di bagian belakangnya terdapat pintu yang bisa dibuka tutup dalam waktu 2 menit. Keunggulan lainnya, pesawat ini bisa ancang-ancang terbang di landasan yang pendek, baik landasan aspal maupun landasan rumput. Bahkan nih fams, bisa terbang sampai ketinggian 25.000 kaki fams. Udah gitu, irit bahan bakar lagi fams. Sekali ngisi, bisa terbang sampai 11 jam. Kalau urusan ngirit bahan bakar sih, wah, udah pasti laris manis kan? Hehehe. Nah, ini dia fams, Captain Maverick versi junior. Keren abis ya si ada ini. Kecil-kecil udah jago nebar pesona. Tapi khusus Captain Maverick Junior, mohon maaf nih dek, pesawatnya pakai yang miniatur aja ya. Gak usah kecewa dek, biarpun miniatur, tapi pesawat-pesawat ini merupakan masterpiece buatan warga Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Mulai dari Hercules, Kasa, Sukhoi, dan masih banyak lagi jenis pesawat yang mirip sama aslinya. Produsen pesawat tempur ini udah berkecimpung nih di dunia miniatur penerbangan sejak tahun 1998. Oh iya fams, dulunya pesawat-pesawat tempur ini dibuat dari kayu. Tapi karena bahan bakunya mahal dan bikinnya lebih lama, akhirnya beralih deh ke bahan fiber. Campuran bedak dan resin dibikin sampai mengental kayak gini nih. Mirip-mirip kayak bikin adonan semen ya. Campuran ini juga ada katalis yang berfungsi sebagai pengeras adonan. Setelah masuk cetakan, tunggu kira-kira setengah jam sampai mengeras. Saat dibuka, bagian yang kurang rapi kayak gini harus buru-buru dibuang. Karena kalau resinnya udah padat banget, wah nggak bakal bisa lagi nih dihaluskan pakai alat sederhana macam ini. Ntar yang ada malah bikin patah pesawatnya. Oh iya fams, ada beberapa bagian pesawat nih yang nggak bisa dicetak berbarengan. Misalnya sayap bagian belakang ini, bentuknya terlalu lebar dan kalau dipaksain dicetak bareng bakal patah juga nih. So, harus dibikin satu persatu biar nantinya disatukan menggunakan lem khusus. Kalau bentuknya udah selesai, lanjut ke proses mendempul fams, biar sambungannya gak kelihatan. Proses pendempulan juga berfungsi untuk menutupi bagian miniatur yang belum bolong. Maklum, master yang jadi sampelnya udah sering dilepas pasang. Jadi, ada beberapa bagian yang butuh penanganan lebih detail. Selain butuh keahlian dan keterampilan khusus, kecermatan juga jadi bagian penting nih fams. Soalnya harus dibuat semirip mungkin dengan pesawat aslinya. So, perlu banget ya memperhatikan setiap bentuk bagian, mulai dari kepala, sayap, ukuran mesin, dan skala perbandingan. Tuh, warnanya masih belang belonteng ya, jadi harus dicat. Oh iya, ini namanya miniatur ya fams, beda sama replika. Kalau replika, ukurannya dibuat sama persis, dengan bentuk atau barang aslinya. Sementara kalau miniatur, dibuat semirip mungkin dengan aslinya, dengan ukuran yang lebih kecil. Biar makin mirip sama pesawat tempur beneran, kalau perlu dikasih stiker khusus fams. Nextnya, tinggal kasih varnish, biar catnya gak gampang pudar. Fams,
Miniatur pesawat tempur ini dibuat dalam 3 ukuran, mulai dari ukuran 20 cm sampai 40 cm. Tapi kalau mau request bikin yang 1 meter, mereka juga siap nih bikinnya versi jumbo. Untuk ukuran yang standar, harganya sekitar 300 ribuan. Nah, kalau kamu berminat, gak perlu repot-repot nih bayar cash. Kan ada Alobank. Cukup scan kris, transaksi jadi lebih leluasa. Makanya, download aplikasi Alobank dan upgrade deh ke Alo Prime biar bisa mendapatkan berbagai keuntungan lainnya. Fans, kalau naik pesawat pernah mikir nggak? Kan suka dikasih makanan tuh, dihidangkan makanan. Kira-kira dapurnya di mana ya? Saya nyari-nyari kok nggak ketemu gitu loh. Udah ke belakang, nggak ketemu. Waduh, dulu saya mikirnya ada dapur di belakang. Nah, kalau misalnya ada dapur nih di pesawat nih, bisa kali ya pesen mie rebus, terus udah gitu sama wedang jahe juga. Waduh, sekalian bubur ayam. Here we go. Ini dia nih fans, jawaban dari pertanyaan saya di masa kecil dulu. Karena disinilah tempat memproduksi makanan dalam jumlah besar, termasuk makanan untuk penumpang pesawat. Biarpun jam penerbangannya lama, tapi makanannya bisa tetap fresh kan? Bahkan rasanya gak kalah sama makanan restoran. So, this is it fams, pabrik catering makanan khusus untuk penerbangan yang ada di Tangerang, Provinsi Banten. Awalnya mulai dari sini nih fams, karena disinilah tempat nerima bahan-bahan makanan. Bisa dibilang proses seleksi awalnya sih di sini fams. Mulai dari ditimbang, dicek kesegarannya, sampai warnanya juga dicek fams. Wait, tingkat kemanisan buahnya juga dicek dong, biar manisnya beneran pas. Jangankan yang busuk fams, kalau terlalu lembek aja bisa ditolak tuh buahnya. Semua yang udah lolos seleksi kemudian dipotong-potong, kemudian masuk ke proses pencucian. Semuanya benar-benar dijaga kebersihannya fams. Bahkan megang sembarangan dengan tangan aja, wow ini nggak boleh nih. Setelah proses pembersihan, semua bahan makanan disimpan pada lemari pendingin. Tapi penyimpanannya terpisah, sesuai jenis bahan makanannya. Sayuran, buah-buahan, keju, telur, daging, semua ini punya lemari pendingin khusus. Nah, kalau ini, ruang pengolahan kue basah dan roti. Lucu-lucu ya tampilannya ya. Ruangannya juga wangi nih fams. Oh iya, catering khusus penumpang pesawat ini punya 9 cabang di seluruh Indonesia. Mulai dari Bandung, Lombok, Denpasar, Balikpapan, Surabaya, dan kota lainnya. Kalau di Tangerang ini, yang paling besar nih fams. Selain roti dan kue, ada juga dapur lain yang mengolah makanan berat. Fams, abis dimasak, makanannya wajib masuk ke mesin khusus untuk menurunkan suhu. Biar makanannya awet, jadi bisa disajikan dalam keadaan segar. Just info aja nih fams. Di sini memang menyediakan makanan untuk berbagai maskapai penerbangan, baik maskapai dalam maupun luar negeri. Bahkan, sajian untuk penerbangan kepresidenan dan tamu negara juga dibuat di sini. Beuh, keren abis kan? Fams, saatnya saya Juarici undur diri. Tapi besok saya akan balik lagi ya, di jam yang sama. Jangan lupa, saksikan terus Seragam Indonesia. Karena Indonesia mendunia. Selamat beraktivitas semua.